Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kami yaitu Heru Utomo, SPD, MPD. Untuk kali ini, alhamdulillah dengan tugas yang saya pilih yaitu temanya tentang manajemen kelas atau manajemen kelas dan guru pemula. Oleh karena itu, alhamdulillah saya menemukan yaitu satu lembaga yang lembaga itu sudah familiar banget di Klaten gitu. Yaitu namanya Yayasan Darul Amal di Klaten Utara pada di Gunung, dan alhamdulillah sudah memutuskan yaitu ada SDIT Nurul Akbar, SMP Tinggi Nurul Akbar, dan ada pula di pelajaran malamnya yaitu sudah ada pondok pesantren. Oleh karena itu saya untuk mewujudkan apa yang saya istilah cita-citakan, maka saya penelitiannya atau riset penelitiannya saya tujukan di lembaga ini. Oleh karena itu, untuk izin kepala sekolah saya ini mula atau pertama bisa dikenalkan dulu status lembaga, mungkin latar belakang sedikit, deskripsi tentang visi dan misi. Saya serahkan matur suwun. Terima kasih kepada kami menyebutnya kalau di SDIT Nurul Akbar adalah Ustadz Sholih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sholih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu. Ya, di sini saya bilang berbagi ilmu. Mungkin nanti di sini kami saling bisa memberi dan menerima dari itu. Saya perkenalkan dulu, nama saya Eni Nur Husniati. Di sini diberikan amanah sebagai kepala sekolah SDIT Nurul Akbar, salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Darul Amal cabang Klaten, Klaten khususnya Klaten Utara, yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Jadi untuk saat ini insya Allah kami sudah meluluskan ke-6 ya. Alhamdulillah dari kelulusan semuanya itu insya Allah semuanya bisa menjadi anak yang solih dan solihah dan berprestasi. Mungkin visi sedikit bisa diutarakan. Ya. Jadi asal mula berdirinya SDIT Nurul Akbar ini menurut ketua yayasan kami bahwa berangkat dari keprihatinan dari para wali murid karena beberapa anak yang masih kesulitan untuk membaca Al-Quran, makanya oleh ketua yayasan akhirnya membuat pada awalnya belum SDIT, masih berupa madin ya. Kalau di sini sekolah sore atau sekolah Arab yang dulu disebut seperti itu, namun dalam perjalanan waktu alhamdulillah yayasan bisa membangun sebuah lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar, dan semua itu diutamakan di sini memang diutamakan untuk membaca dan menulis Al-Quran. Jadi nanti anak-anak yang lulus dari sini ini diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi visi misi yang di sini memang selain kita mendidik, mengajar kepada anak, membimbing dan mendampingi anak, yang lebih utamanya bahwa lulusan dari SDIT Nurul Akbar itu diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Begitu Pak. Ya, sekian itu Ibu. Untuk visi misi tersebut yang sudah diutarakan, mungkin ada jargon khususnya di sini. Misalnya jargonnya mendidik dengan hati dan meneladani dengan akhlakul karimah. Insya Allah dengan jargon yang baik ini membawa generasi atau calon mendidik menjadi yang baik dan berguna. Amin. Untuk seterusnya Bu, saya mau menanyakan tentang yaitu
ada sejarah manajemen kelas. Tentunya di dalam sekolah atau lembaga kan penting, sangat penting sekali. Itu sekolah sebagai sentral itu misalnya diulas sedikit gambarannya seperti apa, Bu? Lebih ke Sekolah sebagai sentral belajar. nggih, nggih. Memang sekolah sebagai suatu lembaga nggih, walaupun sebenarnya bagi saya pribadi untuk kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua, namun memang di sini ada lembaga. Lah, lembaga ini adalah sebagai suatu wadah di mana itu nanti ada beberapa, kalau di lembaga kami kan ada 4 pilar ya. Pilar yang pertama itu adalah yayasan, yang kedua itu adalah lembaga sendiri, kalau di sini lembaganya SDIT Nurul Akbar. Pilar yang ketiga adalah wali siswa, yang keempat adalah siswa sendiri. Nah, keempat pilar itu mempunyai hubungan yang sangat erat, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan di sini difasilitasi dengan adanya sarana dan prasarana gedung sekolah. Nah, di sini adalah sebuah wadah. Nah, jadi siswa menjadi objeknya, terus pengajar atau guru itu nanti menjadi subjeknya untuk menyampaikan ilmu, membagi ilmu, memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, dan memberikan pendampingan, pengarahan, supaya nanti anak itu mendapatkan ilmu sesuai dengan harapan cita-cita dari yayasan sendiri. Gitu. Oke, baik, Bu. Itu sebagai sentral, yaitu untuk mentransfer ilmu pada anak yang statusnya itu belajar atau sekolah di sini. Terus selanjutnya mungkin manajemen kelas dan guru pemula. Mesti ada kaitannya. Ketika kelas itu sudah dibuat atau dibangun, mesti kan ada guru sebagai pengajar atau pengelola di dalam kelas tersebut. Nah, pengalaman apa sih, Bu? Mungkin jenengan sebagai kepala kelas di sini, jika ada fenomena guru baru atau guru pemula di sini itu bagaimana? Ya, sisi uniknya atau bagaimana bisa diterangkan? Terima kasih. Nah, ya, untuk dari awal saya sampaikan, memang di sini kan rekrutmen guru itu tidak serta-merta ada pendaftar diterima, Ustadz. Jadi ada syarat-syaratnya, ada seleksinya, seleksi tertulis maupun seleksi wawancara. Dan salah satu wajib yang harus dibisai atau salah satu syaratnya guru yang ada di sini itu harus bisa baca tulis Al-Quran. Nah, jadi insya Allah yang sudah masuk ke sini ini sudah melaksanakan proses seleksi dari pihak yayasan maupun dari pihak lembaga sendiri. Nah, dan itu sudah menjadi kesepakatan ketika awal menjadi sudah orang guru itu bersedia untuk mengajar di sini, sudah ada komitmen. Nah, nanti harapannya dengan komitmen itu guru itu nanti mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai kedisiplinan yang tinggi, dan mempunyai harus, karena ini saya sebut sebagai profesi, guru itu sudah harus sebagai profesi, dan guru yang di sini ini saya harapkan tetap profesional. Harus profesional. Jadi ketika mengajar di kelas itu tidak hanya awak waras datang mengajar, tidak, tetapi harus mempunyai menyiapkan apa yang harus disampaikan ke anak. Iya, betul. Dan itu supaya semuanya bisa disiapkan sejak awal. Begitu ada perangkat pembelajaran, terus nanti pengkondisian kelas, terus nanti tata tertib, nanti itu ya, itu yang selama ini kita terapkan di sekolah ini, semuanya untuk kalau saya semuanya kembali ke anak, untuk keberhasilan anak. Berarti itu ya fenomena guru pemula atau sebelum masuk ke sini dan sudah masuk ke sini, mungkin ada sisi baik dan kurang baik. Artinya kurang baik itu nanti bisa kita benahi di sini, kita bimbing atau kita beri pengarahan. Untuk seterusnya, Bu, mungkin ini nanti tidak panjang mungkin. Seterusnya itu peran utama guru kelas. Mungkin di sini kan saya sudah mengambil dari beberapa landasan atau asbab nuzul katakan lain. Itu guru kelas fungsinya itu terminologi guru kelas di sini
bukanlah lawan dari guru bidang studi. Iya, betul. Seperti sering kita dengar dalam frasa sistem guru kelas atau sistem guru bidang studi, guru kelas yang dimaksud di sini adalah guru yang mengajar di kelas. Baik dia mengajar dalam format sistem guru kelas atau sistem guru bidang studi. Nah, itu menurut Doli 1986. Pertanyaannya Bu, mungkin ini yang terakhir. Ada dua peran utama guru kelas menurut saya yang ketahui dan dari landasan-landasan tersebut. Yang pertama yaitu menciptakan keteraturan, dan yang kedua yaitu memfasilitasi proses belajar. Mungkin dari dua peran utama guru kelas di dalam kelas itu bisa diterangkan Ustazah ini. Oke, terima kasih. Baik, Ustadz Sholih, memang peran guru kelas itu tidak bisa tadi sudah disampaikan, tidak bisa dibandingkan dengan guru mapel, tapi antara guru kelas dengan guru mapel sama-sama profesinya sebagai guru. Cuman memang guru kelas itu mempunyai tugas yang lebih dibanding daripada guru mapel, karena guru kelas itu memang harus mengkondisikan segala sesuatunya selama 1 tahun ajaran baru, bahkan pelaporan nilai dan segala macam. Kalau guru mapel hanya berhenti sampai pembuatan nilai akhir, mungkin kalau guru kelas harus membuat rapot, harus menyampaikan hasil belajar selama 1 semester atau 2 semester ke siswa gitu. Jadi memang guru kelas itu memang benar-benar harus saya bilang mempunyai tugas yang lebih dibanding daripada guru mapel. Bukan membedakan, tapi memang harus punya tugas yang lebih, karena memang segala sentral yang ada di kelas itu tampoknya adalah guru kelas. Karena nanti apalagi di sini di SDI Tenor Akbar ini sudah dibentuk adanya komite, Pak. Selain komite sekolah, kita juga ada komite kelas. Nah, peran komite kelas ini erat sekali hubungannya dengan guru kelas, di mana guru kelas itu harus benar-benar mengkondisikan anak ketika di sekolahan, ataupun kita berkomunikasi dengan orang tua ketika anak di rumah. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah itu nanti akan berlanjut di rumah. Jadi tetap berkesinambungan terus gitu. Iya, ada kesinambungannya. Adanya komite itu kan juga untuk menyalurkan misal aspirasi atau tugas dari anak gitu. Iya, betul. Itu untuk keterangan dari Ustazah ini. Mungkin saya untuk menambahi aja ini Bu, tentang tadi peran utama guru kelas, apa aja yang disiapkan guru kelas baik di dalam kelas. Di antaranya yaitu ada tata letak tempat duduk, tempat duduk, disiplin siswa dalam kelas, interaksi siswa dengan semuanya, terus interaksi siswa dengan guru, terus jam masuk dan keluar masing-masing sesi mata pelajaran. Dan ada lagi yaitu manajemen sumber belajar, manajemen bahan belajar, lalu prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, lingkungan belajar yang nyaman. Mungkin semacam itu Ibu, tentang manajemen kelas atau tata ruang kelas dan guru baru atau guru pemula. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini mungkin tugas saya sudah terpenuhi, dan mungkin ini menjadi kesemangatan saya untuk berkelanjutan. Karena semua itu butuh perubahan dan manajemen perubahan itu perlu banget. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Ustadz Sholih nanti tercapai. Nanti kalau sudah mendapatkan ilmu, segera dibagi ke SDI Tenor Akbar ini. Terima kasih saya atas nama dari mahasiswa STIP Madinah Sragen mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya instruksikan dengan Ustazah bisa memberikan manfaat dan memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa. Makasih Ibu. Sami-sami. Jazakumullah khairan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.